Selamat datang di video ini. Pada video ini saya akan melanjutkan video saya yang sebelumnya terkait dengan pembahasan mata kuliah praktikum komputer aplikasi akuntansi dengan menggunakan program Accurate. Ya, ketika saudara mengikuti video ini, ya alangkah lebih baik saudara sudah menyelesaikan latihan pada video yang sebelumnya, supaya saudara bisa mengikuti langkah-langkah selanjutnya di video ini. Oke, kita akan buka file saudara di Accurate, ya. Maka kita akan buka Accurate saudara. Silahkan, kalau misalnya sudah ada di desktop, tinggal saudara pilih di desktop. Karena ini kebetulan tidak ada di desktop, maka akan saya cari dulu, ya. Sini kita pilih Accurate, ya, sambil kita tunggu. Oke, pada icon ini yang akan kita pilih, ya, karena sebelumnya itu kita membuat file baru, maka untuk kali ini yang kita pilih bukan yang di sebelah kiri atau buat data perusahaan baru, tetapi kita pilih yang buka data perusahaan. Kita klik, lalu kita pastikan ini di lokal, kemudian kita pilih klik ellipsis di sini. Kemudian kita cari data terakhir saudara mengerjakan Accurate, ya. Maka ini akan saya cari dulu, ya, data, kemudian saya cari. Oke, ya. Oke, ini sama, saudara bisa copy saja. Oke, untuk tampilan awal ini sedikit berbeda dengan tampilan yang sebelumnya. Ya, pada tampilan sebelumnya ketika saudara buat file baru, maka tampilan awalnya itu langsung masuk ke persiapan singkat, ya. Nah, karena kemarin kita terputus, ya, maka kita akan kembali lagi ke persiapan singkat melalui menu bar yang ada di atas. Saudara pilih persiapan, kemudian pilih persiapan singkat. Ya, nah maka tampilannya sama seperti ketika saudara membuat file baru, ya. Maka saudara pilih lanjut, ya, pilih persiapan mahir, ya. Nah ini saudara bisa langsung loncat ke langkah yang selanjutnya, tinggal saudara klik lanjut, ya. Saudara lanjut, ya. Nah maka saudara akan kembali lagi ke langkah 4, yaitu adalah daftar akun. Nah, pastikan ketika akan melanjutkan ke langkah yang selanjutnya, di daftar akun ini saudara lengkapi dulu daftar akun yang berasal dari neraca saldo yang ada di dalam handout. Saudara ketik dulu, saudara buat dulu. Kemudian, ya, saya ulangi kembali bahwa untuk saldo-saldo yang tidak boleh diisikan di menu ini, tolong benar-benar diperhatikan, dan saudara hanya bisa mengisi saldo selain ke 5 plus 2, ya, 7, ada 7 berarti, ya, yang tidak boleh diisikan melalui form ini, ya. Selain itu saudara boleh, ya, maka silahkan saudara isikan. Nah, sebelum saudara isikan, ya, sebelumnya saya juga pernah menyampaikan bahwa saudara perlu memperhatikan akun default yang di bawah. Kalau di pertemuan sebelumnya atau di video yang sebelumnya, di bagian opening balance ini warnanya masih di hitam, ya. Tetapi ketika saudara sudah mengisikan semua ataupun saudara sudah keluar, ya, kemudian saudara sudah kembali lagi ke menu ini, ya, ke langkah 4 ini, maka saudara perhatikan ini sudah tidak bisa diubah lagi, ya. Maka saya ulangi lagi, tolong benar-benar berhati-hati dalam mengisikan daftar akun ini. Maka ini nggak bisa lagi diubah, ya. Oke, jadi selesaikan dulu daftar akun. Kalau sudah, kita akan next di langkah kelima, ya, yaitu adalah akun default mata uang.
ya, akun default mata uang. Nah, di akun default mata uang di sini berfungsi untuk membuat jurnal secara otomatis apabila nanti ada transaksi-transaksi yang berkaitan dengan akun tersebut, ya, akun-akun ini. Nah, maka di sini harus saudara isikan, ya, akun hutang atau kita linkkan dengan akun yang ada di perusahaan tersebut, ya. Akun hutang kita masukkan utang dagang rupiah, kemudian akun piutang kita masukkan piutang dagang rupiah, sampai dengan laba rugi tak terrealisir kita masukkan ke laba rugi belum realisasi, ya. Oke, nah ini saudara ketika buat bisa sambil dilihat handout-nya, ya. Nah, ketika mengisi mata uang ini, ya, kebetulan di dalam case yang kita kerjakan ini mata uang yang kita miliki itu hanya satu, maka di sini pilihannya hanya satu. Tetapi kalau kalau ada kasus lagi dan itu punya mata uang lebih dari satu, maka setiap mata uang ini harus kita set default akun defaultnya untuk masing-masing mata uang. Jadi nanti sudah ubah per mata uang. Nah, ini kebetulan cuma satu. Next, mungkin kalau ada case baru kita akan coba melihat perbedaan akun default mata uangnya. Oke. Kalau sudah, ya, saudara klik lanjut. Ya, saudara klik lanjut, ya. Kemudian saudara isi daftar lain-lain. Nah, daftar lain ini meliputi syarat pembayaran dan juga pajak. Nah, ini kita isi, ya. Yang pertama itu adalah diskon, syarat pembayaran atau termin, ya. Ini kita isikan, yaitu adalah diskon 2%, kemudian hari diskonnya 10, kemudian jatuh temponya 30. Saudara tidak perlu isi nama, saudara enter saja, dia akan keluar 2/10 N30, ya. Kemudian kita isikan lagi 2, saudara enter 10, saudara enter, kemudian jatuh temponya 60, saudara enter, otomatis akan keluar 2/10 N30. Jadi untuk nama tidak perlu saudara isi. Jadi yang perlu saudara isi itu adalah persentase diskon, hari diskon, dan jatuh tempo. Kemudian untuk COD saudara isi aja 0, saudara enter, otomatis akan keluar COD. Kemudian net 30, ya, ini juga kita isi net 45. Oke, ya, saudara lengkapi untuk syarat pembayaran. Lalu yang selanjutnya itu adalah pajak atau kode pajak. Nah, kode pajak di dalam kasus itu, ya, berisi tentang kode pajak atau PPN, ya, yang digunakan untuk transaksi penjualan dan pembelian. Nah, di sini PPN yang digunakan itu ada dua, yaitu PPN sederhana dan PPN standar. Kita isikan untuk yang pertama PPN sederhana dulu. Kode kita isikan S, ya, di sini kita isikan S. Kemudian namanya adalah PPN sederhana. Keterangannya adalah PPN sederhana juga. Lalu nilai persentasenya adalah 10%. Lalu setelah itu adalah pajak penjualan, ya, dan juga pajak pembelian. Nah, ini kita pilih, ya, berdasarkan akun yang akan digunakan. Untuk pajak penjualan, maka untuk menampung akun pajak penjualan ini adalah PPN keluaran. Maka saudara pilih di sini PPN keluaran, ya, PPN keluaran. Kemudian untuk pembelian berarti adalah PPN masukan, ya, maka di sini kita pilih PPN masukan. Oke. Lalu selanjutnya untuk yang kedua itu adalah PPN standar. Ya, ini PPN standar juga.
nilainya 10%, ya. Kemudian ini sama, ya, PPN keluaran dan juga PPN masuk. Oke, tinggal saudara lengkapi. Baik, selanjutnya kita klik lanjut, ya. Nah, di langkah yang ketujuh ini kita akan mengisi, ya, pelanggan dan pemasok, ya. Kita akan mulai masuk ke pelanggan dan pemasok. Nah, data yang kita perlukan itu adalah kita perlu mengisi tipe pelanggan dan juga nanti metode pengirimannya. Lalu yang kedua itu adalah daftar pelanggan atau saldo awal piutang per pelanggan. Lalu yang ketiga itu adalah daftar pemasok atau saldo utang dagang per pemasok, ya. Nanti di dalam pelanggan dan pemasok ini ada 3 langkah. Oke, kita isikan dulu. Yang pertama adalah tipe pelanggan. Nah, untuk tipe pelanggan, ya, tipe pelanggan ini kita isikan bahwa tipe pelanggan ini tuh digunakan untuk analisa penjualan atas tipe pelanggan tertentu, ya. Jadi kita pengen tahu nih tipe pelanggannya tuh terdiri dari apa saja, ya. Maka kita isi di sini reseller, kemudian umum, lalu eceran. Selanjutnya adalah metode pengiriman atau jasa kiriman yang digunakan untuk mengatur cara barang itu dikirimkan kepada pembeli, ya. Kita isikan yang pertama itu adalah ambil sendiri, ya, di sini ambil sendiri, kemudian mobil box AB 1234 YA sama titipan kilat. Oke, kita lengkapi. Selanjutnya kita klik lanjut, ya. Kita akan mulai mengisikan daftar pelanggan, ya. Nah, dalam mengisi daftar pelanggan ini, ya, nanti kita memerlukan beberapa informasi terkait dengan pelanggan. Nah, ini silakan saudara lihat di handout halaman 16, ya. Di situ sudah ada daftar pelanggan balapan komputer, ya. Nah, ini akan kita isikan satu per satu, ya. Kita isikan satu per satu. Yang pertama, kita akan mencoba mengisi daftar pelanggan untuk anggrek komputer, ya. Maka kita pilih tambah, kemudian kita isikan nomor pelanggan. Nah, saudara perhatikan ada beberapa field yang berwarna kuning. Nah, field yang berwarna kuning ini itu wajib untuk diisi, ya, wajib untuk diisi, jangan sampai tidak ada, ya. Sedangkan untuk field yang lain ini adalah pelengkap. Lebih baik kalau misalnya ada informasi yang lengkap, lebih baik diisi. Tetapi dari informasi yang dibutuhkan di sini yang wajib untuk diisi ini yang field warna kuning, ya. Oke, kita isikan nomor kode pelanggan itu adalah C01. Kemudian nama pelanggannya adalah anggrek komputer. Kemudian alamatnya adalah Jalan Ambarawa. Nomor 12, ya. Kemudian untuk alamat pajak ini kita samakan saja, ya. Kemudian kotanya Yogyakarta. Lalu ini kita isi DIY provinsinya. Kemudian kalau ada kode pos silakan saudara lengkapi. Kemudian negaranya Indonesia, ya.
kemudian nomor telepon itu 0274 123 45, kemudian personal kontaknya adalah Agus Sunyoto ya. Kemudian emailnya adalah anggrek@yahoo.com. Kemudian apakah ada alamat web? Ya, kalau misalnya nggak ada, tidak perlu dilengkapi. Kalau sudah, kita pilih termin di bagian atas, tab atas ya. Kemudian termin ini kita isi, yaitu adalah net 30. Kemudian untuk mata uang IDR, lalu untuk selanjutnya adalah kita mengisi saldo awal. Saudara pilih klik elipsis di sini ya. Kemudian kita isikan nomor faktur ya, kita isikan nomor faktur. Yang pertama itu adalah SI 0225 ya. Tanggalnya adalah 25 Februari, kita revisi tanggalnya di sini. Saldo awalnya adalah 45 juta. Ya. Kalau sudah, saudara klik OK. Maka akan tertulis 45 juta. Kemudian saudara pilih tab penjualan di atas. Lalu pajak 1 ini saudara isikan dengan pajak 1 PPN standar. Ya, PPN standar. Lalu di bagian bawah ini tipe pelanggan saudara ganti umum. Ya. Kita klik OK. Ya. Oke, saya ulang dulu. Ya, tadi kita sampai dengan langkah penjualan. Lalu selanjutnya untuk kontak catatan ini tidak perlu saudara ya. Jadi yang perlu saudara isi adalah di bagian alamat, termin, dan juga penjualan ya. Ini 3 yang penting. Kalau yang kontak catatan dan kalau tambahan ini tambahan saja kalau memang ada informasinya. Kalau tidak ada, cukup sampai dengan penjualan ya. Kalau sudah saudara OK ya, maka akan terisi satu baris untuk pelanggan anggrek komputer. Kita isikan yang kedua juga, yaitu adalah bougainville elektrik. Kita klik tambah ya. Nah, ini sama, fieldnya yang kuning ini wajib untuk diisi, dan saudara perhatikan ini sudah ada nomor pelanggan secara otomatis ya. Kalau nomornya urut bisa saudara isikan langsung di nama pelanggan ya. Maka di sini saudara isi bougainville elektrik, lalu alamatnya adalah Jalan Babaran, nomor 13. Lalu untuk alamat pajak kita isikan sama juga ya. Kotanya adalah Yogyakarta, di sini DIY. Kemudian kode posnya adalah 56556. Kemudian negara Indonesia. Kemudian apakah ada vaksinnya? Di sini nomor telepon dulu 0274 56789. Ini kita anggap vaksinnya 0274 56788. Oke, personal kontaknya adalah Bambang Irawan. Lalu emailnya adalah bougainville@yahoo.com. Oke, halaman web tidak ada. Lalu kita pilih termin, kita isikan terminnya adalah 2/10 N30. Kemudian kita isikan saldo awal ya. Kita isikan saldo awal. Nah, di sini untuk bougainville kebetulan ada 2, maka kita 2 faktur ya, maka kita isikan satu persatu
Yang pertama SI 0210, tanggalnya adalah 10 Februari, saldo awalnya adalah 6.500.000. Oke, saudara tinggal enter SI ya 02.27 ya. Kemudian di sini saudara isi 27 Februari ya, saldonya adalah 12 juta. Oke. Maka total fakturnya ini adalah 18.500 ya. Kemudian saudara klik OK. Kemudian saudara pilih penjualan, saudara isikan pajaknya PPN standar. Kemudian tipe pelanggannya adalah umum. Ya. Ini kontak, catatan saudara abaikan saja ya karena informasinya tidak ada. Ya, kalau sudah, saudara pilih OK. Ya. Maka dua pelanggan ini sudah terisi. Saudara bisa lihat ya, di sini ada perbedaan antara pelanggan anggrek komputer dengan Bougainville. Perbedaannya ada di pertanggal ini, saudara. Ya. Kalau di anggrek komputer, karena faktur yang dia miliki itu hanya satu, maka untuk pertanggal ini mengacu ke faktur tersebut. Ya, karena faktur yang dimiliki itu hanya satu. Tetapi kalau saudara perhatikan di Bougainville, di sini tertulis split. Ya, kalau di sini tertulis split, maka ya pada pelanggan tersebut terdapat faktur lebih dari satu. Ya, sehingga di sini tertulis split karena memang tanggal faktur itu lebih dari satu. Ya, perbedaannya di situ. Oke, ya. Selanjutnya, ya karena di sini ada satu pelanggan lagi, ya, yaitu cadangan kerugian piutang. Nah, di sini maksudnya cadangan kerugian piutang. Sebenarnya cadangan kerugian piutang ini adalah saldo, ya, saldo di neraca saldo atau daftar akun yang memang pengisiannya ini sedikit tricky ya, saudara. Saya bilang sedikit tricky. Kenapa? Karena cadangan kerugian piutang ini adalah akun kontra dari akun piutang atau dari piutang dagang. Tetapi karena dalam pengisian akun piutang itu tidak bisa diisi secara langsung di dalam daftar akun, maka untuk cadangan kerugian piutang yang memang dia tipe akunnya adalah akun piutang, maka kita asumsikan di dalam kasus ini itu sebagai pelanggan. Jadi proses pengisian saldo awal dari cadangan kerugian piutang itu melalui langkah pelanggan atau langkah di pengisian saldo awal untuk pelanggan. Ya, karena apa? Karena dia merupakan akun piutang. Proses pengisiannya harus melalui pelanggan. Nah, di sini ya kalau misalnya saudara lihat tadi proses pengisian dua ini untuk pelanggan anggrek dan Bougainville, ya karena dia merupakan saldo piutang dagang, posisi normalnya itu ada di debit, ya. Posisi normalnya itu atau umumnya itu ada di debit, maka dia di sini positif, saudara. Ya, tetapi untuk cadangan kerugian piutang karena posisi normalnya di kredit, ya, maka nanti ketika proses memasukkan saldo itu kita berikan tanda negatif di awal saldonya. Ya. Jadi nanti secara otomatis ya ketika saldo cadangan kerugian piutang sudah masuk, ini akan mengurangi piutang dagang. Ya.
Oke, tetapi dalam langkah ini kita perlu sedikit modifikasi. Maka kita kembali lagi ke langkah yang sebelumnya di langkah 5, yaitu adalah akun default mata uang. Maka kita klik kembali di langkah sebelumnya ini. Ya, di langkah 5 ya. Saudara kembali lagi. Nah, karena kita mau mengisi cadangan kerugian piutang, maka pada akun piutang ini kita ganti menjadi cadangan kerugian piutang. Ya, ini saudara ganti menjadi cadangan kerugian piutang. Kalau sudah, maka saudara kembali lagi ke langkah 8. Saudara kembali lagi ke langkah pengisian pelanggan, baru saudara bisa mengisikan atau membuat cadangan kerugian piutang. Maka kita klik tambah ya. Untuk nomor pelanggan kita isikan C03, kemudian ini kita isi cadangan kerugian piutang. Kemudian karena tidak ada informasinya, langsung kita pilih termin. Ya, ini saudara pilih COD ya. Kemudian selanjutnya adalah kita akan mengisikan saldo awal. Ya, saldo awal kita isi. Ini kita klik elipsis. Kemudian ini kita isikan nomor fakturnya adalah 001. Lalu tanggalnya adalah 29 Februari. Nah, pengisian saldo awal ini kita harus berikan tanda negatif. Ya, kita minus 6.500.000. Ya. Saudara perlu diingat kembali bahwa cadangan kerugian piutang ini saldo normalnya itu ada di kredit. Maka ketika memasukkan saldo awal ini harus kita minus. Kalau sudah, kita klik OK. Ya. Lalu kita klik di sini OK. Ya. Maka kalau sudah di sini sudah perhatikan ya, saldo awal di sini akan minus. Ya. Oke. Nah, sebelum saudara lanjut ke langkah yang selanjutnya, ke langkah ke-9, saudara kembali dulu ke langkah 5. Saudara kembali dulu ke langkah 5. Ya. Ini saudara ubah lagi menjadi piutang dagang. Piutang dagang rupiah. Piutang dagang rupiah. Oke, supaya nanti ketika mencatat, jadi diubah itu hanya khusus ketika mencatat cadangan kerugian piutang. Tetapi kalau cadangan kerugian piutang sudah selesai dibuat, maka harus kita ubah lagi supaya nanti kalau mencatat akun piutang tetap pada posisinya, yaitu di piutang dagang rupiah. Kalau tadi belum diubah, maka nanti ketika mencatat transaksi piutang akan masuk ke cadangan kerugian piutang. Oke. Selanjutnya kita akan kembali ke langkah 8 ya. Lalu kita next ke langkah 9, yaitu adalah pemasok ya. Nah, untuk pemasok di sini ada 4 pemasok ya yang akan saudara isikan. Nah, ini sama prosesnya dengan pelanggan, tinggal klik tambah. Kemudian saudara lengkapi field di sini. Ya, untuk pemasok yang pertama itu adalah S01. Di sini adalah PT Acer Indonesia. Kemudian alamatnya adalah Jalan Asan Gede nomor 1. Kemudian alamat pajak kita tinggal copy saja. Kotanya adalah Jakarta Barat. Provinsinya adalah DKI Jakarta. Kalau ada kode pos silakan diisi. Negaranya Indonesia. Kemudian nomor teleponnya adalah 021 870066.
Kalau ada fax silakan saudara isi 870067. Kemudian personal kontak itu ada di Bapak Aris ya. Bapak Aris Bapak Aris, emailnya adalah aris@acer.co.id ya. Ada webnya, kita lengkapi www.acer.co.id ya. Kalau sudah kita pilih termin, kita isikan terminnya yaitu 2/10 N30. Kemudian kita isikan saldo awalnya ya. Saldo awalnya ini kita isi, yang pertama itu adalah ACC 002, tanggalnya adalah 24 ya. Kemudian saldo awalnya 65 juta ya, saldo bayarnya 2/10 Lalu yang kedua ACC 004 ya, tanggalnya 29, lalu saldo awalnya adalah 42.500. Oke, maka totalnya adalah 107. Kalau sudah saudara oke, kemudian saudara pilih pajaknya adalah pajak standar ya. Kalau sudah, saudara akan lihat di sini. Kalau ada informasi lagi silakan isi, tapi kalau nggak ada tidak perlu. Yang perlu saudara isi itu adalah di alamat dan termin. Kalau sudah saudara oke, saudara cek. Nah ini sama saudara, kalau dia lebih dari 1 maka split. Kita cek dulu yang hanya memiliki 1 faktur. Kita lihat di supplier yang kedua, kita klik tambah ya. Kemudian saudara isi PT Canon, distribusi ya. Kemudian alamatnya Jalan Cilacap nomor 2. Nah ini saudara tinggal kopikan saja. Kotanya adalah Bandung, Jawa Barat. Kemudian kita isi negaranya Indonesia, lalu nomornya 024 345678 024 456788. Oke, 6788. Oke, kemudian personal kontaknya adalah Ibu Betty, emailnya adalah betty@canon.co.id, lalu di sini www.canon.co.id. Oke, saudara isi terminnya, kita pilih termin. Isi terminnya yaitu adalah 2/10 N30. Kemudian kita pilih saldo awal, kita klik elipsis di sini ya. Kemudian nomor fakturnya itu adalah CAN 001, tanggalnya 29, nominalnya adalah 12.500. Oke, kalau sudah saudara oke ya. Kemudian pajak saudara isi pajak standar ya. Ini tidak perlu saudara isi ya, saudara lewati saja, cukup sampai termin. Kalau sudah saudara oke ya. Sama ya saudara, ada perbedaan di pertanggal ini. Kalau memang punya faktur lebih dari 1 maka akan tertulis split. Tapi kalau supplier itu hanya punya satu faktur, maka akan menunjukkan tanggal pada faktur
tersebut. Oke, nah untuk pemasok silakan saudara lengkapi ya. Kemudian kita akan masuk ke langkah yang selanjutnya. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Demikian untuk video kali ini. Jika ada yang ingin ditanyakan, bisa komen di bawah. Teruntuk mahasiswa saya, jika ada yang ingin ditanyakan, ya, bisa langsung kontak di WA. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat. Sekian dan sampai jumpa.